dengan NIM 2214132 dari kelas 5A jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Digital Marketing Syariah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Aan Ansori. Yang pertama atau nomor 1. Dalam Islam, saling ridho atau kerelaan merupakan syarat sahnya transaksi. Nah, meskipun jual beli online tidak melibatkan interaksi fisik, saling ridho tetap dapat dicapai melalui transparansi, penjelasan produk yang jujur, dan kejelasan syarat serta ketentuan. Misalnya tuh, penjual harus memberikan deskripsi produk secara lengkap dan benar, menyediakan opsi pengembalian jika barang tidak sesuai, serta memberikan kesempatan pembeli untuk memahami dan menyetujui syarat sebelum melakukan pembayaran. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk keridoan di antara kedua belah pihak, meskipun tidak bertemu secara langsung. Nomor 2, jika seseorang menerima endorse dan mempromosikan produk dengan mengklaim produk sebagai produk yang terbaik, padahal dia tidak menggunakan produk tersebut, nah, hal ini termasuk dalam kategori gharar atau ketidakpastian, atau juga bisa termasuk dalam tadlis, yaitu penipuan yang dilarang dalam Islam. Selain itu juga, si endorser dapat dimintai pertanggungjawaban jika promosi tersebut menyesatkan konsumen sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Nomor 3, persaingan dalam bisnis kan hal yang alami ya, tapi Islam tuh mendorong agar pelaku usaha tetap menjunjung tinggi etika dan tidak merugikan pihak lain. Nah, beberapa strategi yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas produk atau jasa, memperhatikan kebutuhan pelanggan, dan membangun kepercayaan. Selain itu juga menjaga nilai-nilai Islam seperti jujur dan amanah akan membuat usaha lebih diminati dan bisa berkembang dengan baik. Nah, selain yang tadi yang telah disebutkan di awal, kreativitas dalam pemasaran dan inovasi produk yang halal juga dapat membantu bisnis agar tetap relevan dan unggul dalam persaingan. Nomor 4, kepercayaan yang berlebihan pada AI dalam pemasaran dapat membawa resiko, terutama jika teknologi mengalami kesalahan dan tidak mempertimbangkan aspek etis. Nah, kesalahan algoritma bisa terjadi sehingga diperlukan kontrol manusia untuk memastikan kualitas informasi dan menghindari konten yang tidak sesuai. Untuk mengendalikan dampak negatif tersebut, pengawasan manusia tetap diperlukan, seperti memantau hasil kerja AI, melakukan pengujian kualitas, dan menyusun protokol pemulihan jika terjadi kesalahan. Selain itu, penting bagi pemasar untuk mengedepankan tanggung jawab etika dalam penggunaan teknologi agar tidak merugikan pihak lain. Nomor 5, menurut Philip Kotler, tahap swadaya adalah fase di mana ekonomi masih bergantung pada sumber daya lokal dan infrastruktur sederhana. Dalam tahap ini, media massa mungkin belum berkembang pesat sehingga strategi pemasaran yang dilakukan masih tradisional seperti dari mulut ke mulut. Namun, media massa masih mengaruhi strategi pemasaran dengan memberikan informasi produk baru atau teknologi kepada komunitas lokal, menciptakan kesadaran, dan memfasilitasi edukasi konsumen terkait produk yang relevan dengan kebutuhan lokal mereka. Nomor 6, pada era marketing 1.0 seperti yang diterapkan oleh Holden dengan produksi massalnya, strategi ini sangat efektif karena fokus pemasaran pada saat itu adalah memenuhi kebutuhan dasar konsumen dengan produk yang terjangkau dan mudah diakses. Konsumen saat itu tidak terlalu menuntut banyak variasi atau fitur tambahan, sehingga model produksi massal memungkinkan produk dijual dalam jumlah besar dengan biaya produksi yang efisien. Produk yang dihasilkan oleh Holden dan perusahaan lain di era tersebut umumnya laku keras karena minimnya alternatif dan terbatasnya ekspektasi konsumen terhadap kustomisasi. Namun, keefektifan ini mulai menurun seiring perubahan kebutuhan konsumen menuju preferensi personalisasi yang terjadi pada era marketing 2.0. Nomor 7, prinsip etika pemasaran syariah berlandaskan pada ajaran Islam, meliputi beberapa aspek, yaitu produk harus dipasarkan dengan jujur tanpa manipulasi atau klaim yang berlebihan. Informasi terkait produk, harga, dan syarat penjualan harus disampaikan secara jelas kepada konsumen. Tidak boleh ada unsur penipuan atau kecurangan, dan harga harus adil sesuai kualitas produk.
Aktivitas pemasaran tidak boleh membahayakan atau merugikan konsumen. Dalam praktek, prinsip-prinsip ini diterapkan melalui penyajian informasi yang jelas, memastikan keadilan harga, dan menjaga kepercayaan dengan memberikan kualitas sesuai janji. Nomor 8, Islam mengajarkan untuk mengelola modal dengan menghindari riba dan memastikan perputaran dana yang sehat. Salah satu strateginya adalah melalui sistem bagi hasil seperti musyarakah atau mudharabah yang memungkinkan kolaborasi tanpa bunga. Contohnya, dalam mudharabah, seorang investor dapat menyediakan modal dan pihak yang menjalankan usaha membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dengan pendekatan ini, resiko dan keuntungan dibagi secara adil, serta memberikan fleksibilitas dalam mengelola kekurangan atau surplus modal. Nomor 9, strategi pemasaran modern sering menghadapi tantangan etika, terutama terkait privasi konsumen, iklan yang manipulatif, dan eksploitasi data konsumen. Solusi yang dapat diambil meliputi penerapan kebijakan privasi yang ketat, memberikan transparansi tentang penggunaan data, dan mengedukasi konsumen tentang penggunaan data mereka. Selain itu, pengembangan iklan yang jujur dan tidak manipulatif membantu menjaga kepercayaan konsumen. Nomor 10, etika pemasaran Islam menghindari riba dengan tidak melibatkan bunga dalam transaksi jual beli, serta mengutamakan keadilan dalam harga dan proses transaksi. Praktek riba biasanya terjadi ketika ada unsur bunga yang diterapkan dalam jual beli atau hutang. Untuk menghindari praktek riba, Islam menganjurkan penggunaan sistem bagi hasil atau pembiayaan syariah yang tidak membebankan bunga kepada pihak yang terlibat. Nomor 11, untuk memastikan konten pemasaran digital tetap relevan dan menarik, perusahaan harus terus up to date dengan tren terbaru agar konten sesuai minat pasar, menggunakan data untuk memahami preferensi konsumen, memberikan informasi yang bernilai dan berharga bagi konsumen, tidak hanya promosi, membangun hubungan interaktif dengan konsumen, dan merespon feedback untuk meningkatkan loyalitas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.